banget lah. Kalau mau tahu banget, simak video ini ya, jangan di skip-skip. Check it out! Menurut Samuel et al. 2015, istilah alopecia juga dikenal sebagai rambut rontok atau kebotakan yang berasal dari kata Yunani yaitu alopex yang berarti rubah. Rambut rontok bisa dikategorikan menjadi ringan, sedang, dan berat. Ketika kehilangan kurang dari 40 helai per hari disebut juga rambut rontok ringan. Jika antara 40 hingga 100 helai per hari disebut juga dengan rambut rontok sedang. Dan jika lebih dari 100 helai per hari itu adalah kerontokan rambut yang parah. Menurut Hordinsky MK 2015, prinsip utama pengobatan alopecia areata yakni menghambat atau mengubah respon imunologi dengan memodulasi proses peradangan yang terjadi di sekitar folikel rambut. Adapun patofisiologi terjadinya alopecia yaitu aliran darah yang buruk mengakibatkan kekurangan nutrisi yang sampai pada folikel rambut, di mana hal ini menyebabkan terjadinya sindrom anagen pendek atau short anagen phase, yaitu kondisi rambut tidak tumbuh panjang, atau dapat disebabkan karena enzim 5-alfa reduktase yang mengkatalisis atau meningkatkan pembentukan DHT atau dihidrotestosteron dari hormon testosteron pada jaringan folikel rambut yang mengakibatkan kerusakan pada folikel rambut, yang mana hal ini mengakibatkan terjadinya alopecia. Adapun klasifikasi alopecia terbagi menjadi 3. Yang pertama, alopecia areata, yaitu penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang bagian tubuh yang lain, dalam hal ini folikel rambut. Yang kedua, alopecia totalis, yaitu terjadi ketika kerontokan rambut menyerang di seluruh kulit kepala. Dan yang terakhir, alopecia universalis, yaitu kerontokan rambut yang tidak hanya terjadi di area kepala, tapi juga area tubuh lainnya. Dan alopecia ini termasuk dalam kelas inhibitor 5-alfa reduktase. Subjek alopecia. Menurut Burns 2020, alopecia ditandai dengan kerontokan atau kebotakan yang tidak disertai dengan rasa sakit. Dan gejala alopecia yaitu 1. Kebotakan tidak merata, 2. Rontok tiba-tiba, 3. Rambut mulai menipis, dan terakhir, kulit kepala terasa gatal. Objek alopecia menurut Stefani 2018 terdiri atas 2 bagian, yaitu pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Pada pemeriksaan fisik yaitu yang pertama, pola kerontokan rambut laki-laki. Pada umumnya dimulai dari area frontal membentuk huruf M-sharp dan pada area vertex. Pada pola kebotakan ini dapat ditentukan keparahannya menggunakan skala Norwood-Hamilton. Yang kedua, skala Norwood-Hamilton. Pada skala Norwood-Hamilton ada 7 tipe kerontokan rambut. Sedangkan pada pemeriksaan penunjang yaitu yang pertama, high pull test. Dilakukan dengan cara menarik 60 helai rambut secara lembut dengan kekuatan yang cukup dari dasar hingga rambut terminal. Hasil negatif bila kurang 6 helai atau kurang 10% rambut rontok, sedangkan hasil positif bila lebih dari 6 helai atau lebih dari 10% rambut rontok. Yang kedua, dermoskopi, yaitu rambut dengan alopecia androgenetik akan menunjukkan miniaturisasi folikel rambut progresif sehingga terjadi perbedaan diameter folikel rambut di atas 20%. Dan yang terakhir, pemeriksaan darah. Pada pria, pemeriksaan yang dilakukan dapat berupa kadar ferritin, total iron binding capacity atau TIBC, thyroid stimulant hormone atau TSH, thyroxine, gula darah, dan profil lipid. Terapi alopecia dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi. Pada terapi farmakologi dapat digunakan berbagai macam obat, seperti minoxidil dan finasteride. Minoxidil menurut Liang et al. Tahun 2022 bekerja dengan melebarkan pembuluh darah atau secara vasodilatasi, sehingga aliran darah ke kulit kepala menjadi lancar.
Cara kerja ini juga akan memperbesar folikel rambut sehingga mampu menerima lebih banyak nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan rambut. Dan obat finasteride, menurut tim apoteker tahun 2020, finasteride bekerja dengan cara menghambat enzim 5-alfa reduktase, yaitu menghambat perubahan hormon testosteron menjadi hormon dihidrotestosteron. Hormon dihidrotestosteron inilah yang menyebabkan terjadinya pembesaran kelenjar prostat dan atau rambut rontok. Jika kadar hormon berhasil dikurangi, maka dapat dengan mudah untuk mengeluarkan urin. Contoh obat dapat dilihat pada slide. Terapi selanjutnya yaitu terapi non-farmakologi, dapat dilakukan dengan cara laser dan implan. Menurut Stefani tahun 2018, laser atau terapi sinar menggunakan low level laser terapi cukup efektif untuk menstimulasi pertumbuhan rambut dan telah disetujui oleh FDA sebagai terapi yang aman untuk alopecia pada pria maupun wanita. Laser menggunakan 655 nanometer red light dan 780 nanometer infrared light. Laser yang dilakukan 2 kali seminggu selama 3-6 bulan memiliki hasil signifikan dalam mengurangi jumlah rambut velus dan meningkatkan ketebalan rambut. Sedangkan implan menurut Sivakumar et al. Tahun 2021, transplantasi rambut atau implan merupakan metode pemindahan folikel rambut dari daerah donor ke daerah penerima yang mengalami kebotakan. Tempat donor yang paling sering dipilih adalah daerah oksipital, karena rambut di daerah ini cenderung tidak terpengaruh oleh androgen. Namun, ketika rambut di daerah oksipital sedikit atau tidak mencukupi, maka rambut pada wajah atau area tubuh lain dapat digunakan. Algoritma alopecia menurut Al-Khalifa 2013, apabila alopecia areata terjadi pada usia di bawah 10 tahun, maka diberikan terapi kortikosteroid topikal atau minoxidil 5%. Apabila alopecia terjadi pada usia lebih dari 10 tahun, maka dilihat dari kondisi terjadinya alopecia. Apabila alopecia atau kerontokan terjadi pada kulit kepala kurang dari 50%, dapat diberikan minoxidil dan kortikosteroid topikal. Apabila pemberiannya menghasilkan hasil yang sesuai, maka dilanjutkan sesuai kebutuhan, dan apabila terapinya memberikan efek yang tidak sesuai, maka diberikan larutan antharalin dan atau ditingkatkan dosis minoxidil. Apabila alopecia terjadi di atas 50%, maka diberikan imunoterapi topikal di CPC, memberikan hasil yang sesuai, maka dilanjutkan sesuai kebutuhan. Apabila hasil yang diberikan kurang optimal, diberikan dengan menambahkan ILCS setiap 4 minggu, dan apabila hasil yang tidak sesuai, maka diberikan kombinasi larutan minoxidil 5% 2 kali sehari dan kortikosteroid topikal atau pemberian terapinya ditingkatkan dengan rentang waktu 6-12 bulan. Adapun efek samping minoxidil menurut DRAG 2022, yang pertama, iritasi kulit berupa eritema, yang kedua, rasa tidak nyaman, yang ketiga, sensasi terbakar, yang keempat, pruritus, yang kelima, dermatitis kontak alergi, yang keenam, hipertrikosis, yang ketujuh, hirsutis pada wanita, yang kedelapan, berisiko menyebabkan efek samping serius seperti efusi perikard, yang kesembilan, tamponade jantung, yang kesepuluh, eksaserbasi angina pectoris. Sedangkan efek samping pada finasteride menurut MIMS 2021, yang pertama, penurunan libido, yang kedua, kesulitan orgasme, yang ketiga, disfungsi ereksi, yang keempat, gangguan ejakulasi, yang kelima, payudara bengkak atau nyeri. Interaksi obat alopecia. Yang pertama, minoxidil berinteraksi dengan beberapa obat seperti obat tekanan darah tinggi seperti guanetidin, obat yang berinteraksi dengan alkohol seperti disulfiram dan metronidazol.
Yang kedua, carbamazepine akan menurunkan tingkat atau efek finasteride dengan mempengaruhi metabolisme enzim CYP3A4 atau hati atau usus. Gunakan perhatian atau monitor. Yang ketiga, clarithromycin akan meningkatkan tingkat atau efek finasteride dengan mempengaruhi metabolisme enzim CYP3A4 hati atau usus. Gunakan perhatian atau monitor. Yang keempat, base-erythromycin akan meningkatkan kadar atau efek finasteride dengan mempengaruhi metabolisme enzim CYP3A4 hati atau usus. Gunakan perhatian atau monitor. Yang kelima, amobarbital akan menurunkan tingkat atau efek finasteride dengan mempengaruhi metabolisme enzim CYP3A4 hati atau usus. Minor atau signifikansi tidak diketahui. Selanjutnya, rekomendasi untuk ibu hamil. Menurut drugs.com 2018, untuk alopecia areata, obat rekomendasi untuk ibu hamil termasuk minoxidil dan finasteride masuk dalam kategori FDAC, yang artinya obat kategori FDAC adalah jenis obat yang memiliki efek samping, di mana dapat memperburuk kondisi janin dan dapat menyerap ke dalam ASI. Sedangkan kontraindikasi ibu hamil, menurut MIMS 2021, pada minoxidil tidak boleh digunakan pada ibu hamil dan menyusui, meskipun dibutuhkan studi lebih lanjut mengenai hal ini. Menurut Adniana 2008, pada finasteride tidak diindikasikan untuk anak-anak atau wanita, dikontraindikasikan pada wanita yang sedang atau akan menjadi hamil. Adapun obat yang perlu dimonitoring pada ginjal dan hati, menurut MIMS 2021, berdasarkan efek samping yang telah ditelaah serta kontraindikasi obat alopecia areata seperti minoxidil dan finasteride, bahwa obat tersebut aman dan tidak perlu adanya tindakan monitoring mengenai ginjal dan hati. Namun, tetap harus diperiksakan ke dokter apabila adanya riwayat atau sedang menderita penyakit ginjal dan hati. Nah, berikut adalah referensi yang digunakan pada materi alopecia areata. Thank you guys. Jangan lupa like, Comment, and subscribe. bye.